Oh, Yang lain iya, udah saya suruh ini, biar iya. buat saya aja. Eh, aku mau kasih ininya dulu ya sebentar. Judulnya itu kita, oh ini aku komen dulu ya. PJB, Mm-mm. biar nanti teman-teman yang agak telat gabung bisa tahu apa namanya, kita temanya hari ini apa. Hipertensi Siap. paru pada anak. Mohon maaf, ini saya agak telat karena lumayan macet. Tadi saya dari Iya. kantor hari ini WFO ada anak. Oh iya, dimengerti Iya, Mbak. ada anak. Nggak kayak Semarang. Iya, lumayan. 2 jam Heeh. tadi aku dari kantor baru baru sampai ini. Wah, 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 wah. Ini kok Luar nggak bisa biasa. dipin? Iya, sebentar aku pin dulu. Mana ya? Kok nggak bisa dipin ya? Nah, ya sudahlah. Ini mau sebentar mau aku pin tadinya. Mm-mm. Oke, Bu Rini, mohon maaf nih. Tadi kan Ya, harusnya kita bisa mulai lebih awal. ya, nggak Nanti apa-apa. kalau dokter kita mungkin akan invite dokter Feni ya. Ya, nggak Eh, apa-apa. mungkin 5 menit lagi. Boleh. Saya jam tangan saya agak rusuh ini. Iya, jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung, selamat Mm-mm. malam. Saya Ardini atau biasa dipanggil dengan Dini, merupakan relawan dari Yayasan Hipertensi Paru di DKI Jakarta. Malam Mm-mm. ini seperti yang sudah kita publisitaskan ya, akan mengadakan IG Live membahas tentang PJB dan hipertensi paru pada anak. Uh, Malam ini lumayan spesial nih karena YHPI kolaborasi nih kan sekarang artis lagi musim collab ya Bu Rini. Oh iya, Yayasan juga sekarang collab gitu. biar kita Eh, itu ya, berasa Iya, artis, Mbak. berarti kolaborasi malam ini dengan Little Heart Community. Untuk saat ini ada Bu Rini. Saya hanya akan memberikan keterangan singkat bahwa YHP ini didirikan tanggal 24 Desember 2014. Uh, Mm-mm. kita itu pada saat ini sekitar 1025 atau 1000 lebih ya untuk anggotanya. Untuk Mm-mm. tepatnya saya mungkin nanti harus double check lagi, tapi sudah melampaui 1000 sih untuk anggotanya. Kegiatannya Mm-mm. ini adalah untuk benar-benar sebagai apa namanya support system, baik Mm-mm. dalam secara mental, secara misal nanti ada yang butuh obat, secara informasi Mm-mm. banyak sekali yang bisa didapatkan di Mm-mm. IHP ini khususnya untuk menyupport teman-teman yang menyintas hipertensi paru gitu. Mm-mm. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan Bu Rini untuk menjelaskan Little Heart Community ya secara singkat. Siap. Monggo, Bu Rini Iya, silahkan. iya, iya. Terima kasih Mbak sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada Little Heart Community untuk bisa berkolaborasi. Tujuan kita saya rasa sama mungkin ya untuk memberikan edukasi kepada sesiapa yang khususnya para member atau sesiapa yang berminat atau menaruh perhatian kepada baik penyakit jantung bawaan maupun hipertensi paru. Nah, dalam hal ini saya dari Little Heart Community selaku salah satu orang tua yang kebetulan anak saya itu juga selain menderita penyakit jantung bawaan, juga dia ada hipertensi paru, yang mana sampai saat ini mengikut advice dari beberapa dokter yang kami kunjungi, anak kami disarankan untuk cukup di-maintain saja. Jadi mungkin dengan pertimbangan bahwa anak saya juga usianya sudah, kalau dibandingkan dengan anak lain di LHC, kami bisa biasa menyebutnya LHC ya. Mungkin Oh, anak saya oke. tergolong yang sudah cukup besar.
dibandingkan Oh, yang baik. karena sebagian besar itu memang membernya masih kecil-kecil ya. Anak saya Oh, tergolong yang besar, jadi mungkin dianggap sudah cukup lama merawat anak PJB dengan PH. Maka dari itu saya diutus di sini untuk dapat mungkin sharing, ya. minimal memperkenalkan Little Heart Community, yaitu komunitas orang tua yang didirikan tahun 2011 oleh founder kami namanya Pak Heru Kustiawan, domisili Surabaya, yang mendirikan komunitas ini sebagai wadah untuk sharing atau berbagi minimal informasi tentang baik itu rumah sakit, dokter-dokter pada awalnya seperti itu. Kemudian juga yang paling saya ingat betul menancap di hati saya itu adalah sharing supaya tidak ada orang tua yang merasa sendiri gitu, Mbak. Jadi Iya. awalnya seperti itu, lama-lama berkembang. Membernya, menurut informasi yang saya terima itu sudah sekitar 5 ribuan ya. Karena kami ada di berbagai platform media sosial. Oh, Ya, awalnya dari kegiatan yang hanya berbagi seperti itu, hanya beberapa orang, lalu bertambah banyak, lalu berkembang lagi kegiatannya menjadi edukasi berupa webinar, workshop, gathering. Tentu saja kaitannya dengan hmm, keperawatan anak-anak PJB supaya ini ya, supaya paling tidak meningkatkan kualitas hidup anak-anak PJB. hmm, Juga yang paling penting itu baik. adalah karena Pak Heru sudah berjejaring ke negara-negara lain, bisa di-share mengenai, kami mendapat sharing mengenai mungkin update teknologi, update mengenai keperawatan anak-anak PJB dan seterusnya itu melalui wadah ini. Gitu, Oke. Mbak. Iya, jadi pada intinya sebenarnya sama ya, fungsi Iya, dari edukasi, komunitas iya, kita tuh ya selain edukasi dan sharing support informasi. system, betul, edukasi ya. Betul. Baik. Iya, Terima kasih banyak Bu Rini. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut. Dan iya siap. untuk teman-teman yang nanti ingin mengetahui HPI dan Little Heart Community lebih lanjut juga bisa mampir ke platform media sosial kami ya. Betul. Nanti ya kita untuk saat ini mungkin bisa invite Dokter uh, Feni dulu. Nanti Iya, setelah itu biar tambahin informasinya bisa sambil jalan gitu ya, Bu Rini ya. iya, iya Oke, baik. saya permisi, mungkin akan ada sedikit gangguan nih ketika menginvite Dokter Feni sebentar ya. Sebentar Iya, tidak teman-teman apa-apa Mbak. semuanya. Saya mengikuti. Ini sudah saya invite Bu Rini, mudah-mudahan bisa. Oh ini sepertinya. Ya, Halo, selamat malam, halo. dokter. Selamat malam. Malam, salam Dok, kenal. Salam dokter kenal apa dokter. kabar? Salam Baik-baik kenal. sehat. Saya Iya, Iya. Ardini, dokter, biasa dipanggil Dini, relawan Yayasan Hipertensi Paru Indonesia di daerah Jakarta, Jabodetabek, perwakilan Jabodetabek. Lalu ada Iya. Bu Rini dari Little Heart Community. Terima kasih banyak atas ketersediaan dokter pada malam hari ini untuk menjadi narasumber ya dokter ya. eh, Tema kita malam ini PJB dan hipertensi paru pada anak. Untuk teman-teman yang yang sudah gabung, eh, saya akan memperkenalkan yang sudah hadir saat ini adalah Dokter Niputu Feni Kartika.
title-nya banyak banget dokter. Ya, Iya, Ini sekolah terus, ini belajar berkat terus. banget buat kita loh, Mbak. Iya, Berkat banget iya. karena kita bertemu dengan ahlinya. aduh. Makasih, Terima dokter. kasih, terima kasih. Saya sangat berterima kasih bisa kenal sama Yayasan Paru, terus Little Heart Community gitu ya. Terima Iya, kasih banget dokter. bisa diundang di sini. Mungkin ada sesuatu mungkin yang nanti bisa kita bagi bersama. Ya, pastinya, dokter. Iya, baik dok. Ini karena teman-teman sudah bergabung, teman-teman dari Yayasan Hipertensi Paru maupun dari Little Heart Community, mungkin aku dan Bu Rini akan mempersilahkan dokter terlebih dahulu ya untuk mungkin ada yang mau diperkenalkan lebih lanjut dan tentunya memberikan materi, menyampaikan sharing yang pastinya tentang PGB dan hipertensi paru. Banyak walaupun sudah banyak yang tahu, tapi mungkin pengetahuan yang lebih yang lebih dalam lagi atau banyak yang bisa didapatkan penjelasan pada malam ini oleh teman-teman dari dokter. Monggo dok, silahkan. Iya. Mungkin mungkin sebenarnya pengalaman dan pengetahuan mungkin ibu-ibu dia biasanya lebih banyak ya, terutama ibu ini ya Bu ya. Sudah me- apa namanya tuh mengatasi anak dengan kelainan jantung dan PH. Namun untuk teman-teman yang lainnya, jadi kalau untuk PH mungkin semua sudah tahu, tapi saya coba ulangi Dokter, lagi. mohon maaf saya potong. Untuk mikrofonnya Suaranya bisa lebih dekat ya? Iya, agak jauh sedikit. Terdengar jauh ya. Iya, terdengar Terdengar jauh. jauh, dokter. Iya. ya ya, coba mungkin saya tanpa ini ya. Sebentar, sebentar. Apa kabar Bali, dokter? Sekarang di Bali ya dok ya? Iya. Sudah Hujan terdengar terus? Iya, hujan. Iya. Oh, ya untuk teman-teman yang Everyday tadi is holiday ya, dok. everyday is holiday. Agak susah juga dan sebagainya. Hujan, tapi Untuk mudah-mudahan teman-teman, iya. Untuk teman-teman yang ada di iya. Sekarang udah kedengeran belum ya? Masih agak ini ya. Masih agak jauh dokter. Agak jauh Iya, ya. agak Iya, jauh masih ya. agak jauh. Oke. Padahal tadi waktu tes suaranya udah terdengar jelas ya. Nah, ini agak jelas sekarang. Sekarang Sekarang agak udah jelas ya. Bisa. Sekarang udah Jauh terus jauh deket agak kurang Iya, stabil. iya gitu, iya. Iya ya, mungkin ini sinyal saya padahal saya pakai sendiri nih. Nah, ini udah lebih baik sih. Udah lebih baik. Lumayan lebih Oke. jelas. Sudah. Sudah lebih jelas. Iya. Iya. Iya, ini Tadi perkenalannya udah ya, nama saya Feni, saya bekerja di RSUP Sanglah ya, Denpasar Bali. Nah, untuk kasus-kasus di sini, saya nggak bawain materi secara khusus, sedikit aja mungkin tentang hipertensi paru pada anak ya, khususnya ya Mbak Dini ya. Hipertensi paru karena saya dokter anak, betul. jadi saya khususkan ke anak saja. Sama saja pengertiannya pada dewasa, yaitu peningkatan tekanan paru, pembuluh darah paru, yang mana itu adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung sisi kanan, mengalami tekanan darahnya yang tinggi. Jadi sama kayak kalau kita hipertensi itu kan biasanya kita cek di tekanan darah di lengan kayak gitu ya. Nah, kalau ini tekanan darahnya yang tinggi itu yang di pembuluh darah yang di paru, itu yang tinggi. Akibatnya ya nanti parunya akan terganggu dan jantungnya juga akan terganggu. Nah, penyebabnya apa? Itu banyak penyebabnya. Tetapi bedanya kalau untuk anak sama dewasa itu penyebabnya. Terutama kalau anak itu bisa yang idiopatik, artinya nggak diketahui ini penyebabnya apa gitu. Kemudian karena yang terbesar adalah penyebab dari PJB, jadi penyakit jantung bawaan yang berkorelasi dengan terjadinya hipertensi paru. Dan penyebab yang lainnya yang terbanyak pada anak adalah penyebab dari kelainan paru itu sendiri.
Nah, itu adalah penyebab-penyebab pada hipertensi paru pada anak. Itu Mbak. Kalau Ibu Rini, kalau bisa kita sharing penyakitnya apa ya anaknya mungkin dan usianya berapa? Anak, oh ya, anak saya usia 11 tahun, Dok. Pada waktu umur 3 hari itu ditemukan PA, VSD, PDA, MAPCAS. Nah, pada waktu itu mengikuti plan dokter, anak kami bawa ke RSCM untuk kateter untuk persiapan koreksi. Pada waktu itu saya diberitahu supaya disiapkan untuk pemasangan konduit ya, Dok. Nah, sebelum itu kan dilakukan kateter, baru setelah proses kateter itu diketahui kalau ada penyulit berupa PH, waktu itu umur 18 bulan. Nah, sampai sekarang itu Dok, setiap kali sudah diulang 2 kali eko setelah itu sampai sekarang ya, problemnya masih sama. Penyulitnya PH itu. Ya, betul ya. Itu Jadi Dok. kalau memang sudah terjadi PH, memang kadang agak sulit ya kita melakukan Iya, tindakan koreksi pada penyakit jantung iya. bawaan. Jadi mungkin terapi yang sekarang itu suportif ya Bu ya, Bu Rini ya. Iya, oleh dokter itu dimanapun dokter kami bertemu dokter itu pesannya cuma satu, dijaga supaya jangan sampai sakit gitu. Ya, karena seringnya anak-anak dengan PH, apalagi yang dengan kelainan jantung ya sebagai penyebabnya, Mm, itu dia resiko untuk terjadi radang paru itu lebih tinggi ya. Apalagi kalau juga Oh sudah gitu dok. gagal jantung ya. Hmm, Karena ya dok. ini eh ini kan sebenarnya malam hari ini kita temanya PJB dan hipertensi paru pada anak ya dok ya. Kalau misalnya boleh ini kita hubungkan connect eh, apa eh, hubungan antara PJB dan hipertensi paru ini gimana ya, dok? Karena maksudnya lekat banget sepertinya. Apakah benar PJB selalu menyebabkan hipertensi paru atau karena hipertensi bisa nggak misalnya hipertensi paru tapi setelah itu sorry sorry maksudnya PJB ini pasti menyebabkan hipertensi paru atau bagaimana ya dok ya? Belum tentu sih, belum tentu. Jadi kalau PJB perjalanannya tuh panjang, ada mungkin perjalanannya panjang dan berbeda-beda di masing-masing bentuk PJB-nya. Jadi Hmm, yang secara umum PJB itu ada dua, PJB yang tidak biru dan yang biru. Nah untuk yang ini mungkin yang biru ya Burini ya, yang biru awal dok. Iya biru. biru betul. Iya. Nah, untuk yang PJB yang tidak sianosis tergantung lagi. Ada banyak jenisnya. Kelainannya yang mana? Mungkin sudah ada yang dengar ada bocor sekat, bocor pembuluh darah, baik bocor sekatnya hanya satu sekat atau dua sekat, atau disertai dengan bocor pembuluh darah. Jadi banyak jenisnya. Kalau dia misalkan kita temukan di fase awal untuk yang bocor sekat sederhana, itu bisa kita atasi dan bisa dia tidak dengan hipertensi paru. Kemudian kalau misalkan kita ketemunya itu terlambat, nah itu sudah bisa dengan hipertensi paru. Atau pada yang bocor yang besar, awal-awal kita udah ketemu, itu bisa sudah dengan hipertensi paru. Jadi tergantung dari lokasi dan ukurannya. Nah, dia kapan kita ketemunya juga gitu. Kalau kan semakin dini, anak itu bisa nggak jadi hipertensi nantinya kalau kita bisa lakukan intervensi segera. Jadi intervensi itu maksudnya Oh. bisa ditutup atau bisa turun pakai alat atau dengan operasi. Nah itu nanti perjalanan. Atau dia misalkan lubangnya kecil tapi dia hipertensi paru. Bisa saja dia koinsiden namanya. Artinya hipertensi parunya Wah, bukan disebabkan karena penyakit jantung bawaannya, tetapi memang kebetulan aja dia ada itu yang disebabkan dua. dan lainnya yang tadi mungkin yang dari awal saya Oh, sampaikan apa bisa penyebabnya dia idiopatik gitu ya. idiopatik atau herediter Idiopati. keturunan atau Hmm. misalkan karena kelainan paru gitu atau kelainan metabolik yang lainnya jadi kebetulan aja Hmm. ada Iya, juga iya. jenis
sudah ditutup nih, sudah dioperasi. Kemudian berkembang menjadi tekanan parunya bertambah tinggi, itu bisa Nah, saja itu dilakukan juga seperti itu. sepertinya saya pernah mendengar seperti itu juga, Dok. Ya. Jadi sebelum sebelum operasi itu tidak disebutkan ada pH, tapi setelah Mm-mm. koreksi kok malah ada pH gitu loh, Dok. Ya, Itu bisa, gimana ya, Dok? Bisa ya? bisa seperti itu. Ya, itu yang tadi kemungkinan dia ada penyebab yang lainnya lagi selain itu, atau Oh, misalkan sebelum operasi tekanan parunya sedikit tinggi, tetapi dia hmm, reaktif dengan pemberian obat atau pemberian oksigen. Kemudian dilakukan operasi, tetapi ternyata pada perjalanannya dia tidak membaik, bahkan apa namanya menjadi lebih meningkat tekanan parunya itu bisa. Itu bisa kalau hmm, seperti itu. ya, ya. Oh, Ya, Waduh. agak kalau sulit-sulit ya PJB itu. iya banyak sekali ya dok ya jenisnya ya. Eh, Jenis dan kalau di penyebabnya ternyata ya, Mbak ya, betul, macam-macam. pokoknya. Kalau di Indonesia sendiri dok, untuk kasusnya paling banyak apa ya dok ya untuk PJB, eh, PJB itu sendiri? PJB ya, yang paling banyak. Iya, Kalau untuk yang asianotik ya, jadinya yang tidak biru. Yang tidak Tidak biru itu biru. yang paling banyak kalau tidak VSD, PDA. Tapi kalau Hmm. yang biru itu paling banyak itu tetralogi ovalo, tetapi itu tidak menyebabkan PH. Tidak sangat amat jarang Hmm. menyebabkan PH. Yang paling sering menyebabkan PH ya seperti eh, anaknya Bu Rini ya, yang sudah apa, PAVSD, kemudian trunkus, sering-sering juga DORV seperti itu. Jadi pembuluh darahnya hanya satu, itu trunkus, kemudian DORV pembuluh darahnya kedua-duanya berada di sisi kanan. Seperti Hmm. atau TGA VSD yang tidak dilakukan tindakan itu cukup sering untuk menyebabkan Hmm. PH pada pasien yang biru. Oh ya. Nah, kalau secara ini dok, secara kita orang awam gitu ada kelihatan nggak kalau anak sianotik kan biru apa gitu. Kalau anak anak PH itu kelihatannya seperti apa itu bisa ini ada cirinya nggak dok? PH yang tanpa PJB ya Bu Rini ya? Yang dengan PJB? Oh yang dengan PJB. Kalau Iya. yang dengan PJB bisa bermacam-macam bentuknya. Nah, tuh Hmm. misalkan dia belum ini ya, yang awalnya dia tidak biru, kemudian berubah menjadi biru. Itu namanya sindrom Hmm. Eckenmenger. Itu berarti sudah pH-nya itu nggak bisa balik lagi. Gitu. Jadi awalnya dia Oh. eh, nggak biru nih VSD misalkan ya. Nggak biru kan harusnya ya. Kalau VSD ada Hmm. bocor di tekatnya, nggak biru. Tapi setelah dia misalkan lama lost follow up, kadang kan begitu ya, takut dilakukan terapi atau Hmm. apa, Hmm. akhirnya juga dia baliknya jadi biru. Gitu. Sama kayak Hmm. hepatitis PDA nih. PDA awalnya PDA kemudian dianjurkan untuk tindakan, kemudian hilang gitu. Seringnya nggak kontrol. Eh, Tiba-tiba eh, kakinya jadi lebih biru dibandingkan dengan tangannya. Itu Oh. ciri-cirinya yang bisa kita lihat jelas. Kemudian ciri yang lain adalah Hmm. kakinya menjadi lebih sesak. Kalau anak PDD Hmm. dia gagal jantung ya, gagal Hmm. jantung. Nah, ini gagal jantungnya menjadi lebih berat dan dia menjadi lebih sesak. Itu Hmm. juga tanda PH, sering sakit kepala, kayak gitu. Tanda-tanda PH secara umum seperti itu. Hmm. Ya, Kalau ya, dulu kalau dok. tanya hmm, tahu PH gimana ya Bu Rini? Dari hasil kateter, dok. Oh, gejalanya emang nggak ada ya? Gejalanya. Eh, karena waktu anak saya masih bayi itu dia nggak kelihatan biru, terus Hmm. pertumbuhannya juga bagus. Bukan anak yang kecil, tampak sakit-sakitan gitu nggak, dok. Kadang orang tuh sampai nggak percaya, masa sih ini PJB gitu. Itu masa antara 0 bulan sampai sekitar 1 tahun lah. 1 tahun, 1 tahun setengah ke sini itu barulah pertumbuhannya itu melambat, melambat, melambat. Tapi seingat saya dari 0 bulan sampai sekitar 1 tahun lebih sedikit itu dia betul-betul
lihat nggak tampak seperti anak PJB biru. Ya. Terkadang tidak mudah kita mengenali anak PJB Iya, satu, iya, dan membuat kita apalagi lengah gitu, PJB dengan Dok. PH gitu ya. Iya, Karena tetap iya. anak PJB dengan PH dia berubah dari awalnya gagal jantung, kemudian menjadi PH itu ada perjalanannya, ada fase enaknya gitu. Jadi yang Hmm. aliran darah ke parunya banyak tuh, kemudian Mm-mm. menjadi PH, itu dia alirannya akan bertambah sedikit. Nah di situ fasenya dia merasa enak gitu, kayak orang eh, Oh, masa bulan madu gitu kan ya enak ya. Eh, oh, jadi dia nggak, namun sesudah itu lama dia udah enak kan nggak usah diobatin gitu kan. Nah ya, setelah itu dia merasa habis itu baru dia kondisinya akan menurun. Nah itu berarti dia mulai pH-nya udah nggak bisa diatasi dengan operasi gitu. Itu sih paling iya, iya. Mungkin seperti itu perjalanan anak saya, dokter. ya ya. Tapi hebat ya Bu Rini ya. Bu Ah, Rini nggak hebat. ada pilihan, dok. Mau nggak mau. Kalau Sebetulnya fasenya juga awalnya itu sudah pasti denial dulu ya, dok. Apalagi Ya, melihat betul. fisik anak saya kan, maksudnya ketika cara gampangnya gini, ketika bareng-bareng kontrol ke dokter, itu tuh saya lihat anak lain kok kurus, biru, terus hmm, sebetulnya aslinya kulitnya putih tapi jadi tampak hitam karena dia biru. Anak saya nggak seperti itu, dok, waktu bayi. Jadi eh, kayaknya tuh masa denial saya itu lebih panjangnya itu di fase-fase itu. Oh enggak, anak saya kayaknya saya nggak kayak anak-anak itu gitu. Jadi emang ada fase seperti itu sih. Tapi ketika kemudian uh, pertumbuhan berat badannya itu semakin seret, lalu juga sering sakit, itu ya udah mau nggak mau harus gimana lagi gitu. Cari-cari gitu Ya, upaya iya, seringnya itu. anak PJJ kan datangnya begitu. Kalau nggak dia berat badannya kurang atau Iya, naik, kemudian sering infeksi, ya sering itu sakit. dok, memang iya. Nah, itu gejala yang sering ibu-ibu keluhkan kalau datang ke kita kan kayak begitu. Beratnya kok Iya, sedikit ya gitu naiknya kalau dibandingkan dengan saudaranya wah itu gitu yang sering atau benar-benar tetangganya stres gitu. dok. Ya. Kadang kalau ketemu di lingkungan keluarga gitu kita menyiapkan hati. Nanti Hmm. kalau ketemu dengan sebaya, loh ini kok kecil itu kok tinggi gitu. Iya. Ya memang kita yang harus istilahnya nguatin diri sendiri. Belum lagi dulu tuh, dok, kalau malah jadi curhat ini nggak apa-apa ya, dok. Dulu saya paling takut kalau musim hujan. Hmm. Kenapa? Karena kalau musim hujan anak saya tuh sudah pasti akan ada fase drop, di mana saya harus ke IGD untuk minta oksigen seperti itu. Dan ternyata memang anak PJBPH ini ya, dok ya, lebih rentan dengan cuaca dingin. Apa betul gitu, dok? lembab atau dingin Bu Rini? Ya antara itu saya kurang ngerti. Tapi yang jelas yang saya, kalau orang Jawa bilang titeni, apa ya bahasa Indonesia titeni? Yang saya catat, anak saya lebih lebih daya tahan tubuhnya lebih bagus di musim kemarau. Nah, itu sejalan dengan kalau kita bepergian. Kalau anak saya ajak bepergian ke misalnya kayak ke tempat yang dingin, kayak misalnya kayak Lembang, Tawangmangu, Bandungan gitu, sebentar saja nggak sampai 2 jam mungkin dia udah ngeluh sakit kepala. Tapi kalau saya ajak main ke pantai, waduh, mau seharian nggak disuruh berhenti juga dia nggak apa-apa gitu, dok. Itu ada Kalau beda kaitannya dengan itu pH-nya itu kayaknya sih, atau gimana? eh, kayaknya sih Bu Rini karena masalah ketinggian ya. Kalau kita semakin Iya, tinggi kan tekanan oksigen di sana oksigennya akan ya, ya, ya. ya jadi semakin Ya, rendah. oksigennya Nah, makin tipis ya. ya, karena itu dia sakit kepala kan ya. Iya, Jadi sakit kadar kepala oksigennya itu sampai dia bener-bener ini loh, dok. salah satu ciri
anak dengan hipertensi paru ya, sakit kepala, sering sakit Hmm. kepala, sakit matanya gitu. Jadi perubahan suhu dari dingin ke panas, panas ke dingin, itu juga bisa menyebabkan dia lebih banyak membutuhkan oksigen gitu. Sedangkan kalau oksigen Hmm. kita di lingkungan kan 21%, mungkin dia membutuhkan lebih dari itu. Kalau Hmm. tadi yang apakah dingin atau hujan, itu kadang kayak dia pengaruhnya ke sistem imun ya. Ada pencetus-pencetus Mungkin dok, tertentu dia dia ya bisa mungkin, menekan sistem imunnya. Mungkin di mungkin anak-anak ya dok. tertentu udara itu menjadi suatu pencetus trigger aja sih gitu. Kayak orang bilangnya alergi dingin, padahal mungkin bukan alergi terhadap dingin ya, alergi terhadap sesuatu, tapi pencetusnya sih udara dinginnya gitu. Nah, pada anak Hmm, ya dok. kayak begitu kan ada perubahan begitu dia terjadi eh, apa ya nama bahasa awamnya kalau kita ada reaksi sesuatu di tubuhnya gitu yang mencetuskan dia pembuluh darahnya menjadi lebih sempit lagi gitu yang memang pada Hmm. sempit. Nah, itu yang jadinya lebih susah gitu untuk dia Hmm. bernafas. Jadi dia akan timbul jadi lebih sesak dan lebih sering sakit. Dan kadang kalau perubahan musim gitu pancaroba kan beredar nih banyak nih virus-virus tuh mulai keluar gitu. Nah, itu di situ Ya sih dok. imunnya turun, kena lagi deh dia dengan Ya, virus ya, di luar ya. sana gitu. Nah, itu yang bisa menjadi Betul, penyebab betul. di setiap musim tertentu gitu. Gitu Hmm. sih. Kalau di luar negeri sih memang kadang musim-musim tertentu anak-anak sering kambuh alerginya atau Hmm. sakitnya kayak begitu. Jadi ringkih gitu ya dok ya. Ya, ya. Hmm. Ya, ya. Kalau Insight Mbak baru nih. Dini, Iya. Ya, kalau pasien-pasien biasanya dikeluhkan di grup di yayasan, yayasan itu seperti apa? Mbak Dini banyak ya yang dengan PJB. kita memang kebanyakan PJB memang dok. Cuman yang idiopatik juga banyak sih gitu. Jadi Hmm. hipertensi paru itu yang pada saat ini ada di komunitas kita memang kebanyakan disebabkan oleh PJB, tapi di luar itu seperti lupus, lalu apa Hmm. namanya Lupus hmm, ya. idiopatik itu ya apa sih namanya gumpalan darah di apa sih namanya Tromboembolik, itu iya emboli tromboembolik, itu trombosit. iya iya Yang yang dewasa ya itu ya? gimana Yang dokter pada dewasa ya Mbak Dini ya? Yang itu iya yang iya emboli iya kebanyakan pada emboli dewasa dewasa betul ya? Mhm. Itu betul. penyebabnya apa? Emboli, terjadinya emboli itu. Ada beberapa yang setelah melahirkan ya, tadinya nggak ada pH, tapi setelah Oh, melahirkan jadi pH. Dan ada yang oh, nggak tahu aja penyebabnya, tiba-tiba emboli dan hmm, pH, seperti itu. Lalu yang apa namanya, ya kelainan imun, seperti itu. hmm, Banyak juga, gitu. Ya kebanyakan Cuman, itu pada pasien dewasa ya, Mbak Dini ya, hmm. yang iya, kelainan tapi kayak iya, tidak kalau menutup untuk kemungkinan sih ya, anak-anak memang memang pada yang PJB remaja ya, kebanyakan. remaja ke atas gitu kan. Iya, iya dokter. Gitu. Tapi untuk yang anak-anak memang kebanyakan PJB ya dok ya, Iya, karena PJB gitu. kita juga lihat pasien kita di Sanglah dari kurang lebih lebih kurang 700 pasien itu eh, sekitar 30%-nya dengan PH ya. Tapi kalau Hmm, di secara umum sih katanya 40 sampai 50% PJB dengan PH sih. 40 Tergantung dari Ya, ya, pengenalannya ya. ya, Mbak. Eh, dokter Ada yang sama Bu seperti Rini anak nih, saya nggak, dok? Pasien dokter ada yang kayak anak saya nggak? Seperti yang Bu Rini tadi sampaikan, tidak sendiri Ya, gitu kan. oh Saya iya. pernah pasien itu tenang aja, Bapak Ibu tidak sendiri gitu nah kan. ini nih Ya, Ya, eh, ada sebenarnya yang ini nanya berita nih Bu buruk Rini, yang menenangkan atau bagaimana, dok? ya, Mohon maaf. ada ada pertanyaan nih Bu Rini, mungkin tadi menyambung pertanyaan Bu Rini yang ada yang seperti Hmm, anak saya nggak? Ini coba ya hmm, dok ya, boleh ya? Ada ya. pertanyaan dari akun Der Alputri Inarni. Selamat malam dokter, anak saya sekarang usianya 11 bulan. Awal lahir sudah didiagnosa ada PJB ASD 3,1 mm.
PDA kecil dan ada hipertensi paru. Yang ingin saya tanyakan, Dok, ciri-ciri hipertensi paru apa ya, Dok? Mm-mm. ASD Gitu ya. sih. Cuman Eh, ASD tidak pilih dengan PDA kecil 11 bulan. Saya rasa ya. sih kalau untuk dari ceritanya itu, kalau dilihat dari ukuran-ukurannya, kemungkinan sih belum menyampai PH. Tapi perlu diwaspadai jika nanti misalkan ada timbul kayak kayak gejala tadi. Yang awalnya kan sekarang mungkin bayinya biasa-biasa aja, maksudnya tidak biru. Masih merah ya kelihatannya, kalaupun nangis dia masih merah. Tapi kalau misalkan suatu saat dia nih nangis, kok nangis jadi kelihatan biru gitu. Terus napasnya kayak Tapi tadi ini lebih sesak. ada hipertensi paru nih, Dok, katanya. PDA kecil dan ada hipertensi paru. Nah, itu bisa dua ya. Hipertensi parunya itu koinsiden apa betul, atau misalkan sudah dilakukan tindakan belum ya? Tindakan kateterisasi, karena kalau kita sebenarnya mendiagnosis hipertensi paru akibat PJB itu kalau kita sudah pastinya sudah kita lakukan tindakan kateterisasi namanya untuk Hmm. mengevaluasi tekanan. Namun bisa kita estimasi pada saat kita lakukan pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung. Terkadang kalau misalkan kita ketemu ada katupnya bocor, nah Ya. terkadang di situ kita asumsikan dia ada hipertensi paru. Namun secara umumnya nih saya sampaikan kalau yang akibat PJB yang pertama nih, karena PJB kalau dari ASD yang 3 mili, kalau betul dia 3 mili dengan PDA kecil, kalaupun itu terjadi hipertensi paru, mungkin saja yang ringan. Dan biasanya kalau sudah ada gejala seperti itu, misalkan yang awalnya jantung kirinya nih gede, dilihat dari ekokardiografi, kemudian jantung kanannya jadi lebih gede gitu. Biasanya kan Hmm. ibu-ibu ditunjukin nih sama dokternya pada saat lagi Hmm. eko kan ya. Eko Ini bu, ya. biasanya kecil, ini yang besar udah jadi bengkak jantung nih yang kiri, kemudian jadi Yang bengkak bentuknya jantung yang kayak kanan. sepatu boot itu ya, Dok ya. Ya, biasanya sih dokternya akan nyampaikan begitu. Kalau Hmm. misalkan itu berarti memang apa namanya itu PJB-nya sebagai penyebab hipertensi parunya. Tapi kalau misalkan dia awalnya memang sudah kanan yang gede, berarti koinsiden kayak yang tadi saya bilang. Memang dia Hmm. hipertensi parunya beneran, cuman kebetulan aja ada yang itu. Hmm. Tapi biasanya kalau dia hipertensi paru dengan PDA itu dia biasanya kadar oksigennya nih Bu udah lebih rendah. Yang misalnya target kita normalnya tuh di atas 95 tuh. Kalau dia sudah dengan hipertensi paru, kadar oksigennya lebih rendah daripada itu, di bawah 95. Iya, Dok. Dan gejalanya kayak tadi, gejalanya Gitu. apa ya? Awalnya sesaknya, ya napasnya masih bisa, kemudian biasa-biasa aja, kemudian napasnya jadi lebih berat, ada cekung-cekungan di apa di rongga dadanya gitu, ada terlihat cekungan pada saat dia bernapas. Itu sih paling gampang kalau ibu lihat ya. Hmm. Kemudian kalau ibu bisa meraba dadanya, kok dadanya deg-deg-deg itu lebih cepet gitu. Hmm. Itu juga bisa Ada nunjukin. hitungannya, Dok. Ada Ya, hitungannya ada enggak? hitungannya kalau kita bisa ngitung ya, dipegang jarinya tuh Iya, dilihat 1 menitnya itu berapa gitu. Kalau anak 11 bulan kan normalnya tuh sekitar 120, 140. 120. Kalau ibu Oh iya. lihat itu bisa lebih dari itu, berarti kemungkinan dia memang sudah terjadi kelebihan. Pertamanya awalnya adalah kelebihan cairan yang akan ke paru, kemudian akan berlanjut ke peningkatan tekanan parunya. Oh, Mungkin jadi eh, dipegang sininya aja gitu atau gimana, Dok? ya dipegang sininya, atau ibu gampangnya diraba dadanya anaknya deg deg Oh, deg oke. gitu. Kalau di sini kan kita perlu Iya. ngelatih ya kalau ibu-ibu ya. Kalau Iya, memang Dok. bayinya Harus 11 orang. bulan tuh susah banget Iya. dicarinya. Oh, oh, Gampang mungkin ya. pegang dadanya deg 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 deg, Iya. berapanya berapa gitu. Iya. Apalagi kalau ininya tebel, Dok. Baik untuk Susah. ini akun atas nama Bu apa T eh, Der Alputi ini mungkin memang mau mengkonfirmasi ya, Dok, ya, kalau saya lihat beliau ingin benar-benar tahu bahwa apa sih gejala yang bisa beliau lihat jika anaknya terdeteksi dengan
hipertensi paru seperti itu. Dan mungkin ini belum selesai sih ini pertanyaannya kepotong. Ada lagi nyambung nggak? Dan pemeriksaan kayaknya saya lihat belum ada. Dan pemeriksaannya harus seperti apa? Tadi sudah dijawab oleh dokter. Harus USG jantung mungkin Bu, dan mungkin EKG, USG jantung ya. Salah satunya adalah ya itu bentuk jantungnya agak membesar, dan apa mungkin di saturasi ya Dok ya tadi ya terlihat di bawah 95 ya Dok ya. Kadar oksigennya dan detak jantung. Tapi iya, dan detak jantung yang besar. Berat badan anaknya berapa? Sebelumnya naik nggak tiap bulannya? Betul. Iya. Kadang ya kalau dia udah umur 11 bulan nih, paling nggak berat badannya naik 200-300 gram sebulannya. Oke. Itu dia naik nggak? Kalau dia sudah di atas 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan kita ngelihatnya untuk yang awal-awal 3 bulan pertama paling 500 sampai 1000 gram atau 1 kilo per bulannya. Kalau 6 bulan 2 kali berat badan lahirnya minimal. Gampangnya begitu. Kalau berat badannya nggak bagus, berarti dia lubangnya cukup bermakna. Tapi kalau berat badannya masih bagus, berarti dia lubangnya masih agak kecil. Dan kalau misalkan dia aktivitas nih nyusu atau apa tuh dia berkeringat, nah itu juga bisa. Kalau saat bayi kan agak susah. Kalau kita anak-anak gede kan jalan atau naik tangga bisa nggak gitu. Kalau bayi kan belum. Iya betul. Ya aktivitasnya kalau bayi kan nyusu gitu. Pas itu dia ditanya. Anak saya dulu ini nyusu tuh sebentar terus berhenti sebentar. Itu ya. Bisa dilihat gitu juga ya Dok ya dari situ ya. Aktivitas menyusuinya juga bisa dilihat. Iya, aktivitasnya bayi kan nyusu ya Bu ya. Dia belum bisa aktivitas jalan. Nah, aktivitasnya nyusu. Pada saat nyusu dia terputus-putus. Ya misalkan 30 anak saya seperti itu Dok. Anak normal ya. Dia 5 menit atau 10 menit udah dilepas tapi dia masih haus gitu, masih nangis. Udah berkeringat nih di dahinya gitu. Berkeringat jadi di bawah AC gitu. Nah, kayak gitu sih. Betul ya Bu Rini ya? Iya, dia kayak ambil nafas gitu loh Dok. Kayak perlu jeda untuk ambil nafas, terus baru nyusul lagi. Terus nanti kayak dilepas, kayak ambil nafas, terus kayak gitu sih. Mungkin kan disebabkan sudah ada sesak ya, walaupun masih bayi. Ya mungkin kegiatan menyusunya itu waktu itu sudah melelahkan ya, mungkin. Iya. Kan butuh koordinasi ya, koordinasi bibir sama refleks menelannya. Jadi tarik napas kan juga dia nggak waktu dia ngenyet dia kan nggak tarik napas. Jadi dia ada butuh jeda untuk dia tarik napas panjang biar dia bisa ada tenaga lagi untuk ngenyot. Jadi itu kesulitannya pada pasien-pasien dengan PGB. Lalu ini ada lanjut ya Dok ya, boleh ini Bu Rini, ada dari Ladies Polos 26. Dok, kalau sisi TGA anomali abstain plus pH harus operasi kah? Agak sulit ya. TGA-nya yang mana? Agak kompleks ini. Ada TGA tapi ada abstain, jadi kompleks banget. Nah, kalau abstain aja sendiri itu banyak tipenya. Ada tipenya. Ada tipe dia tipe A, B, atau C. Maksudnya ringan, sedang, atau berat gitu. Kalau kita sudah ketemu abstain atau kelainan jantung apapun, prinsipnya adalah dikoreksi. Tapi masalahnya sekarang masih bisa dikoreksi apa enggak gitu. Sama seperti anaknya Bu Rini ya, maaf ya Bu ya. Jadi setiap kelainan jantung itu dikoreksi. Kalau pasiennya anaknya ibu itu CCTGA, artinya bukan TGA yang dia memang sudah terkoreksi sendiri oleh tubuhnya gitu. Memang pembuluh darahnya tertukar. CCTGA itu mungkin kalau yang nggak tahu, pembuluh darahnya tertukar. Harusnya pembuluh darah yang keluar dari jantung kiri itu aorta yang ke seluruh tubuh, pembuluh darah besar yang ke seluruh tubuh, aorta. Yang keluar dari jantung kanan itu adalah pembuluh darah yang ke paru, seperti yang tadi. Nah, pada TGA yang umumnya adalah pembuluh darahnya tertukar. Yang kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu.
Jadi dia jalannya begini. Tetapi kalau pada CCTGA itu dia ventrikelnya juga ketuker. Jadi dia tetap benar ventrikel kirinya keluar aorta, pembuluh darah besar yang ke seluruh tubuh, ventrikel kanannya keluar pembuluh darah yang ke paru. Tetapi serambinya salah gitu. Jadi kan kalau Oke. kita bilang rumahnya itu kalau serambi depan biasanya masuknya kan ke ruang tamu nih. Mhm. Nah ini enggak, serambi depannya itu masuknya ke dapur. Nah Oke. kayak gitu sih. Jadi uh, biliknya salah, biliknya ketukar sama serambinya nggak sesuai. Tapi pembuluh darahnya yang keluar itu benar gitu. Yang dari dapur keluarnya kemana benar, yang dari keluar tamu keluarnya benar, tapi letaknya yang salah. Letaknya yang Nah, salah. itu CCTGA tergantung lagi usia kapan ketemunya. Bisa kita hanya koreksi, biasanya CCTGA itu ada VSD-nya. Bisanya kita koreksi VSD-nya aja ditutup, itu bisa. Tetapi kalau dengan Epstein ini sudah kompleks namanya. Jadi kita nggak bisa melihat lagi teori Epstein ini dioperasi, TGA ini dioperasi, tapi dijadikan satu. Dan itu yang mungkin satu persatu yang harus dilihat oleh dokternya ya Bu ya. Jadi nanti pasti harus dievaluasi dulu anatominya seperti apa, jenis operasinya nanti seperti apa. Karena sama balik lagi ke prinsipnya, ada kelainan jantung, dikoreksi jantungnya, tetapi ada indikasi dan indikasi kontra. Jadi ada boleh dan tidak bolehnya. Tergantung dari situasi kelainan struktur yang ada dan kelainan hemodinamik yang ada di jantungnya. Misalkan kalau dia ada paru, hipertensi paru ya nggak bisa. Gitu. Yang hipertensi paru yang sudah nggak reaktif lagi nggak boleh, nggak bisa dioperasi. Kayak begitu. Bahasanya hipertensi paru yang sudah tidak reaktif ya, dokter ya? Ya, kalau untuk kalau yang nggak reaktif, sudah kita cek misalnya sudah dikasih obat sekian lama, obat-obatan yang selektif untuk menurunkan tekanan paru, dalam jangka waktu tertentu kita evaluasi kateterisasi lagi, kasih tes reactivity tes lagi, ternyata tidak reaktif, tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan kita lakukan tindakan koreksi jenis apapun. Oke, kemudian ada dari pertanyaan dari Putri.rv, dokter. Anak saya PJBPA, VSD, MAPCA. Pas eko ada PDA ya, ada PDA. Pas di kateter diagnos apa nih? Oh, diagnosanya nggak ada PDA. Terus yang mau ditanyakan apa ya? Kok PDA-nya bisa hilang gitu ya? Atau iya, mungkin apa nutup sendiri dok? Mungkin gitu, pas di CAT diagnosanya nggak ada PDA gitu, mungkin dok pertanyaannya. Iya. Mungkin waktu ketemu PDA-nya usia berapa dulu? Kalau misalkan ketemunya usianya waktu awal bisa saja PDA-nya bisa menutup sendiri. Atau misalnya udah ketemunya di atas 3 bulan nih, kemungkinan kecil PDA-nya nutup sendiri. Tetapi bisa saja kita kurang tepat menamai itu PDA, yang bisa jadi itu adalah suatu MAPCA gitu. Jadi memang alirannya seperti PDA, letaknya mungkin insersinya di sana, dan memang pastinya adalah dari kateterisasi atau angiografi, CT angiografi itu pastinya. Bisa saja tidak ketemu karena seperti tadi bisa dia nutup sendiri, sudah nutup sendiri PDA-nya, atau kita melihatnya seperti PDA, namun ternyata setelah kita pastikan dengan angiografi itu adalah suatu bentukan MAPCA, itu bisa terjadi. Jadi PDA-nya hilang dengan sedemikiannya, jadi nggak hilang itu. Jadi seperti itu tadi penjelasannya ya, Bu ya. Mungkin bisa nyambung. Bu Putri RV ya, mudah-mudahan, karena saya mungkin pertanyaannya juga belum selesai, jadi agak sulit untuk agak sulit untuk istilahnya digestnya maksudnya apa gitu. Tapi dokter, ini dari tadi sih saya jujur aja dalam pembahasan ini saya banyak dapet ini ya, istilah baru nih, PJB ternyata banyak banget ya dokter ya, macam-macamnya.
Iya, iya betul. Kayaknya sampai pusing nih sampai Saya sekarang. Masih saya belajar, nggak ngerti ini masih apa belajar ya. gitu. Ih, Iya, betul. agak saya baru dapat kan aku. Efek Eh, anomal itu iya. ini. Jadi antara serambi kanan sama bilik kanan itu ada katupnya, ada pintunya. Nah, pintunya itu Oh, yang bleber gitu kan ya, Bu ini ya, ngerti ya, bleber kayak orang Jawa bilang bleber ke Bleber ya. bleber ke bilik bilik kanannya. Jadi kayak dia melambai panjang. Nah, itu Epstein, bentukan Epstein. Memang kalau untuk di Hmm. kita itu agak jarang untuk baik. yang Epstein Hmm. anomali. Kalau misalnya dengan banyaknya jenis PJB gitu ya dok ya, dan maksudnya kan untuk di Indonesia ini sudah ada eh, kasusnya banyak sekali ya dok ya berarti ya. Iya, Kalau iya cukup mungkin. cukup banyak ya. Masalahnya Indonesia kita masih karena center kita Indonesia kepulauan ya. Center kita terpecah-pecah ya. Center kardiak center kita rumah sakit besar masing-masing mempunyai cardiac center seperti misalkan RSCM, Harapan Kita, kemudian Bandung, kemudian ke Jogja, kemudian Surabaya, Malang, Hmm. kami di Bali, di mana tadi saya belum sebut ya Semarang, Solo itu Iya, masing-masing Semarang. punya cardiac center yang terpisah-pisah dan ini kami sedang membuat grup besar. Eh, Kami namanya kalau di IDAI itu dokter Ikatan Dokter Anak Indonesia, kami ada UKK kardiologi ya. Kardiologi anak Pediatri. itu kita mau membuat registri nasional di Indonesia ini berapa sih Hmm. sebenarnya angkanya gitu kan. Eh, Oke. Kalau Hmm. kami di Sanglah sendiri dari tahun 2008 ya, 2010 itu sampai sekarang pasien yang kami lakukan intervensi itu sekitar 1.400 lebih, hampir 1.500 pasien yang sudah kami lakukan Hmm. intervensi. Jadi, namun Oke. kami belum menjumlah berapa jumlah PJB-nya itu yang baru kami lakukan tindakan saja. Jadi ya cukup banyak ya untuk Hmm. center kami di Bali yang dari Bali ke timur itu belum ada center lagi. Jadi kami masih mengambil dari Oh. wilayah Indonesia ke timur gitu. Hampir Baik. Hmm. semuanya datang ke Denpasar. Denpasar. Baik. Agak Kalau sulit buat kita Indonesia ya. iya, untuk deteksi awal nih dok, ini kalau misalnya teman-teman mungkin di sini banyak yang nunggu-nunggu informasi nih dok, mungkin dari caregiver ya, orang tua yang pada saat ini putra-putrinya masih ada PJB. Eh, det- Deteksi awalnya itu PJB itu seperti apa dok? Lalu yang kedua eh, istilahnya apa ya? Pen- Nanti ini deteksi. Nanti kalau misalnya untuk pencegahan apa ya maksudnya istilahnya pencegahan? Ya, ya, Pengobatan atau pencegahan. setelah deteksi terus nanti untuk tindakan selanjutnya apa dok gitu yang bisa mencegah terjadinya PH mungkin ya dok ya seperti itu. Ya, bisa. Bisa. Satu deteksi awal PJB ya. Deteksi awal itu bisa kita deteksi dari awal dia kandungan. Jadi dari ibu-ibu itu Oke, lagi hamil nih. Bisa kita mulai deteksi adanya PJB. Satu oke. misalkan kalau dia saudaranya sudah ada PJB atau orang tuanya ada salah satunya PJB atau saudaranya si anak calon anak ini ada PJB. Itu bisa kita deteksi tes genetik, misalkan dia ada sindrom si saudara, Hmm. dia mau ngecek nih ada kelainan nggak tes genetik. Yang kedua adalah melalui fetal echo namanya. Jadi Hmm. sama seperti USG janin bayi, tetapi lebih terfokus pada melihat jantungnya. Nah ini Oh, kolaborasi kolab lagi nih kayak kita nih kolab antara SPOG dengan kita. Eh, Oh ya. Jantungnya kita collab ngelihat jantungnya seperti apa, ada masalah tidak dan itu ini Indonesia lagi menggaungkan itu gitu, kolaborasi oh, itu deteksi gitu. dini biasanya dilakukan pada usia kehamilan 20 sampai 24 minggu
usia 20 kehamilan. sampai 24 Nah, kalau minggu. dia sudah terdeteksi di sana, nanti akan disiapkan tim pada saat dia pasca persalinannya di situ. Jadi terus diikuti. Nah, itu bisa untuk mencegah terjadinya PH seperti yang tadi. Deteksi awal, kita bisa mencegah PH lebih awal. Kemudian deteksi berikutnya, sesudah lahir. Ada yang namanya kalau kita sedang menggaungkan juga deteksi PJB kritis. Dengan cara nanti melakukan tes pulse oximetry namanya. Jadi kayak untuk kita pasang saturasi pada bayi usia kalau dia 24 sampai dengan 48 jam sudah lahir. Jadi pada saat di rumah sakit tuh sebelum pulang dicek dulu kalau dia di atas 95 berarti dia kemungkinan aman. Kalau dia di bawah itu dicek itu berarti dia udah gagal, dia termasuk kemudian PJB kritis. Nah, untuk PJB kritis itu ada yang PH nantinya. Kalau kita sudah deteksi PJB kritisnya di awal, berarti kemungkinan dia untuk terjadinya PH kita cegah karena intervensinya akan jadi lebih awal. Supaya jangan ada keterlambatan gitu ya, Dok ya. Betul. Dan di situ pendekatan kita akan menjadi lebih mudah untuk masuknya gitu. Kalau kita sudah mendeteksi lebih awal. Kemudian deteksinya berikutnya adalah pada saat si ibu melakukan rutin check up, mau imunisasi nih, kan dicek tuh imunisasi 1, kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Pasti akan dievaluasi, mendengarkan suara bising, mengecekkan saturasi, kemudian pemeriksaan dadanya, dan juga peningkatan berat badannya. Nah, di situ seperti yang tadi, kalau dia ada misalkan peningkatannya nggak bagus nih, gitu, nah curiga. Atau misalkan lahir dia ada sindrom, curiga ada suatu penyakit jantung bawaan menyertai si anak itu. Karena sering anak dengan sindrom Down itu lebih cepat PH-nya. Anak-anak yang dengan sindrom itu lebih cepat. Kalau dia ada PJB-nya. Tanpa PJB pun anak yang dengan sindrom Down itu bisa PH gitu. Anak-anak yang dengan sindrom itu bisa PH. Jadi kalau kita mendeteksi sindrom bisa lebih dini, kita bisa mendeteksi PH lebih dini dan mencegahnya gitu. Jadi di situ cara-cara kita untuk mendeteksi. Jadi biar kesempatan untuk terperbaiki lebih besar ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi di situ juga kewaspadaan dari ibu-ibu juga harus lebih waspada di sana. Paling gampang sih ibu bilangnya berat badannya sulit naik, itu paling gampang banget. Itu sering datang ke pelayanan kesehatan dengan keluhan seperti itu. Berat badan nggak naik. Atau kadang ada ibu yang kok saya meraba pada saat saya pijat bayi atau apa tuh dadanya getarannya berbeda gitu. Nah itu kadang ibu-ibu juga sudah sangat pintar sekarang. Kok kayak beda ya sama kakaknya atau misalkan dia neneknya, kadang yang mengatakan kalau misalnya anak pertama kadang kan neneknya ya. Nenek bilang, ini berbeda ya. Itu sering terdeteksi oleh neneknya pada anak-anak atau kalau pada ibu-ibu pada anak yang berikutnya karena dia sudah punya pengalaman anak-anak sebelumnya sehat kayak gitu. Itu sih cara deteksinya dan pencegahannya. Kalau misalkan sudah curiga nih, kemudian kita cek dengan ekokardiografi, ada PJB. Nah, di sana ditentukan keputusannya diobati dengan obat dulu sampai menunggu indikasi yang tepat atau syarat yang tepat, atau dilakukan intervensi langsung. Gitu. Di situ kita misalkan sudah disarankan oleh dokter yang dokter anak konsultan jantungnya gitu atau dokter jantungnya gitu. Ini sudah harus dilakukan intervensi, sudah harus dikoreksi. Ya, berarti kita dengan lapang dada menerima, kita ikuti jalur itu. Itu untuk mencegah terjadinya PH akibat kita tidak mengikuti atau masih ragu-ragu untuk intervensinya atau untuk koreksi jantungnya. Itu sih Mbak Dini, mungkin pesannya di sana. Jadi saya koreksi mungkin ya Dok ya pertanyaannya. Berarti untuk PJB itu sendiri dikoreksi ya Dok, tapi untuk pencegahan itu untuk pada PH-nya gitu ya Dok ya? Betul. Iya. Kalau untuk pencegahannya, bagaimana kita mencegah PH, ya kita koreksi PJB-nya. Iya, betul. Pengenalan lebih dini terhadap PJB-nya, sehingga kita bisa mencegah PH. Gitu. Baik. Deteksi dininya.
ini cukup menggembirakan juga sih dok. Ternyata udah secanggih itu ya, dari kehamilan 20 sampai 24 minggu sudah bisa Iya, dideteksi. betul. Jadi maksudnya untuk memikirkan tindak lanjut dan segala macamnya sudah mulai bisa dari situ ya dokter ya, untuk pencegahannya presentasi pencegahannya juga lebih banyak gitu kan, lebih tinggi istilahnya gitu. Iya, bisa. Intervensi lebih dini akan memberikan luaran yang lebih baik. Iya, cukup melegakan sih dok. Sudah teknologinya sudah canggih banget sampai situ Ya, gitu. lumayan Indonesia sudah sangat maju ya untuk intervensi Iya, itu. baik. Dokter, ini sebenarnya udah jam 8. Nggak berasa ya. Udah 1 jam. Tapi boleh minta bonus dokter untuk 2 pertanyaan terakhir, dok? Boleh. Kalau boleh. Iya, ini ada dari nggak pernah cukup emang dok kalau ini lagi diskusi mengenai hipertensi paru sama PJB itu. Kayaknya Dari mumpung ketemu dokter iya, gitu ya. Pengennya dan tanya terus gitu. iya, berapa kali jadi host itu selalu ada insight yang baru gitu. Jadi memang banyak banget Asik. sih. Iya. Iya. Lalu ini ada pertanyaan dari akun Fatika Sari 201. Assalamualaikum dokter. Anak saya sudah tindakan PJB VSD dengan PH. Tapi setelah operasi ini pH-nya masih ada dokter. Dan sewaktu operasi, dokter menemukan ada bercak putih di parunya. Enggak. Oh, eh lanjut nih. Di parunya, di bagian, sebentar, dia keputus. Di bagian, sebentar, mana ya tadi ya? Sebentar, oke. Di bagian, sorry, keputus. Jadi Sebentar, intinya dia sebentar. udah ditutup ya, pakai surgical atau pakai alat ya? Nah, itu sih sebenarnya dia nggak selesai, banyak yang Nggak keputus nih kelihatan ya, Mbak. pertanyaan. Iya, agak sulit nyarinya. Sebentar. Ih, mana ya tadi ya? Aduh, sebentar. Oh, di bagian atas dok, yang saya tanyakan apakah pH itu diakibatkan karena PJB-nya atau memang anak saya ada kelainan di jantung ya dok? PJB sama kelainan di jantung sama aja sih. Mungkin salah Mungkin ketik di paru kali ya? di paru ya mungkin. Di paru mungkin ya. Paru ya? Jadi sesudah tindakan PJB VSD, setelah dioperasi ya, ini pH-nya masih ada dan ada bercak Umur berapa putih ya? seperti itu. Ada umurnya Nggak, nggak? nggak ada dok, Nggak ada umur. nggak Oh ada. iya. Saya coba ya. Mungkin Iya, nih, dok. mungkin. Jadi sama seperti yang tadi mungkin di awal sudah saya sampaikan. Kalau ada grup hipertensi paru pada PJB yang setelah ditutup pH-nya menetap atau bahkan meningkat gitu. Nah, itu mungkin anaknya ibu termasuk grup yang itu. Tapi apakah kalau pertanyaannya apakah eh, pH-nya itu disebabkan karena PJB-nya atau karena kelainan paru mungkin ya saya sambungin ke situ aja. Iya. Bisa jadi keduanya, bisa jadi keduanya. Nah, PJB itu sendiri bisa menyebabkan pH yang menetap itu bisa walaupun sesudah ditutup. Kenapa? Karena tadi aliran ke parunya itu akibat PJB VSD-nya nih, VSD itu mungkin bocor pada dinding bawah. Jadi antara bilik kanan dan bilik kiri itu bocor. Sehingga darah yang masuk ke paru itu berlebih. Dapat dari jantung kiri, dapat dari jantung kanan, dapat. Jadi masuklah ke paru semuanya. Nah, itu lama-kelamaan pembuluh darah yang di paru itu akan terjadi perubahan. Nah, pada fase mana perubahan itu terjadi, itu yang saya tidak bisa sampaikan karena nggak tahu datanya waktu ditutup itu tekanan parunya berapa, kemudian tekanan ininya darah sistemiknya berapa, kemudian apa namanya tuh piraunya itu kayak gimana, seberapa deras. Nah, itu yang harus tahu. Kalau misalkan itu karena PJB dan bisa ditutup pada saat itu artinya dia reaktif.
reaktif sama pemberian obat-obatan vasoreaktif dites pada saat kateterisasi, akhirnya ditutup. Nah, reaktifnya itu nggak bisa dia menetap karena PJB-nya, atau yang kedua bisa karena yang tadi ada gambaran putih di paru, itu mungkin saya juga agak absurd ya, kurang kurang jelas yang mana. Tapi kemungkinan kalau misalkan karena begitu, bisa karena kelainan parunya, nggak bisa juga gitu. Koinsiden karena PJB sama kelainan parunya. Buktiinnya gimana caranya? CT scan caranya. Jadi di CT scan parunya, kalau kita lihat dari algoritma, jadi alurnya pH penegakan, apakah PJB iya atau tidak, iya gitu. Tapi kalau misalkan ini kita anggap dia koinsiden awalnya, VSD-nya itu adalah suatu koinsiden dari pH, misalnya VSD-nya kecil, dia koinsiden pH-nya lebih dominan, kita harus evaluasi penyebab yang lainnya. Nah, dari grup-grup yang tadi saya cuma tafsirkan ya, apakah bisa dia koinsiden ataukah pH ini disebabkan karena PJB. Kalau koinsiden berarti penyebabnya kemungkinan yang parunya. Apakah bisa karena parunya? Iya, bisa. Caranya membedakan ya dengan CT scan paru, dicari itu flek putih itu apa gitu. Bisa diobati atau tidak. Di situ baru ketemu jawabannya. Ya, Bu ya? Baik, jadi setelah itu bisa dicoba untuk CT scan aja dok ya untuk memastikan ya. Karena kan kalau misalnya PJB-nya sudah dikoreksi dan sudah terlihat dari ekokardiografi mungkin ya dok ya. Gitu. Dan biasanya kalau yang menetap kayak begitu, yang pH-nya muncul atau menetap sesudah operasi, itu tetap dilanjutkan obat-obatan untuk pH-nya. Jadi selektif, obat yang selektif untuk pH-nya tetap dilanjutkan. Sambil mencari penyebab yang lainnya itu tadi. Baik, baik. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Pertanyaan terakhir nih dok dari Rike Adara. Selamat malam dokter, anak PJB dengan pH tinggi, mungkin anak saya PJB dengan pH tinggi. Setelah operasi pH menurun. Apakah minum sildenafil ini seumur hidup atau sampai pH itu normal? Apakah nanti seandainya stop sildenafil pH akan naik? Gitu dok. Sebenarnya yang bisa menjawab itu ibu dan dokternya ya, yang ngawasin. Tetapi kalau secara umum, apakah sildenafil kalau dia dilihat berapa tekanan darahnya, tekanan kalau kita bilang itu estimasi dari ekokardiografinya. Iya. Kalau misalkan estimasi pH-nya cenderung dia menurun, pada suatu titik mendekati normal, itu biasanya bisa kita challenge. Jadi diturunkan dosis sildenafilnya sedikit demi sedikit, kemudian frekuensinya diturunkan misalkan yang 3 kali, kemudian diturunkan jadi 2 kali, diturunkan jadi 1 kali, kemudian dicoba untuk berhenti, itu tidak ada masalah, artinya bisa disapi dari obatan itu. Dan terbukti dari gambaran klinisnya, misalkan dia biasanya jalan bisa 400 meter, biasa-biasa aja gitu. Kemudian jalan bisa setengah kilo, biasa-biasa aja tanpa obat, artinya dia bisa lepas. Itu ada yang namanya tes berjalan. Jadi ada beberapa parameter yang bisa dilakukan untuk mengevaluasi apakah obat-obatan itu bisa kita stop atau tidak. Tapi kalau melihat dari ceritanya, kemungkinan sih bisa. Semoga ya Bu ya, bisa disapi dari sildenafil. Karena yang penting di bawah pengawasan dokter ya dok ya. Ya betul, yang penting kalau dokternya udah lanjutkan dari rekomendasinya setiap berapa bulan kita ketemu gitu, kemudian diturunkan, diikuti aja, dokternya pasti sudah tahu parameter itu. Iya, gitu. Oke, semoga ini menjawab pertanyaan Bu Rike, dan untuk teman-teman yang belum sempat saya bacakan pertanyaannya, bisa langsung mengunjungi IG-nya Dokter Feni. Mungkin boleh ya dok ya. Kalau mungkin nanti dokter ada waktu, bisa di reply dan dikasih jawabannya sama Dokter Feni
Fenianti. Dicatat aja teman-teman semuanya. Dan ini Langsung dokter follow ini di sini. iya di follow aja teman-teman. Dokter Feni ini tadi mohon maaf saya lupa informasikan prakteknya di Rumah Sakit Sanglah Bali ya dokter ya. Iya, jadi mungkin untuk teman-teman caregivers atau yang penderita PH juga, karena sebenarnya pediatrik juga bisa memeriksa PH dewasa ya dok ya dengan PJB tapi catatannya. Iya, GUCH namanya. Oh, iya. Jadi, ya. itu kita juga collab juga ya dengan kardio dewasa. Jadi dengan SPJP juga kita yang strukturalnya sama-sama mengatasi untuk itu. Karena kadang ada yang berlanjut kan ya Mbak ya. Dari yang anak yang tidak diterapi atau tidak bisa dikoreksi akan berlanjut ke dewasa. Nah itu mungkin di situ adalah tempatnya. Ya, mungkin di sini yang berdomisili di Bali dan sekitarnya bisa mau bertemu langsung dengan Dokter Feni, bisa ke ke Rumah Sakit Sanglah. Jadi maksudnya nggak usah jauh-jauh dan bisa lebih mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Seperti itu ya dokter ya. Baik. Mungkin ada pesan terakhir dari, maksudnya pesan-pesan untuk teman-teman sebelum kita akhiri sesi ini, dokter. Ya, kalau pesan terakhir nanti timbul di sini. Jangan, maaf. Jangan terakhir sebelum kita akhiri sesi ini, dok. Mohon maaf nih dok, udah mulai error. 2 jam tadi perjalanan macet banget dok, pulang dari kantor. Di Bali belum ada yang semacet itu ya dong. Saya pulang tuh 15 menit udah nyampe di rumah. Sama dok, di Semarang juga begitu. Jadi kalau penting pada PJB itu cukup banyak. Yang penting yang perlu kita kenal itu tadi yang Mbak Dini sudah garis bawahi ya, deteksi dini, dan juga mungkin jangan lupa kita ikuti apa yang disarankan oleh dokter dan mungkin diterima seperti yang Bu Rini tadi sampaikan. Ibu-ibu tidak sendiri, bapak-bapak di sana tidak sendiri. Jadi orang tua tidak sendiri dengan finance seperti ini. Kami sebagai dokter anak yang khusus untuk jantung itu sangat bersedia mengulurkan tangan untuk membantu anak-anak yang dengan hipertensi paru yang disebabkan karena masalah jantung atau masalah yang lainnya. Itu kami sangat terbuka untuk membantu itu, dan semoga harapannya dengan deteksi dini, kualitas hidup anak-anak Indonesia nanti menjadi lebih baik. Itu amin, amin. Amin. Terima kasih banyak, Dokter Feni. Terima kasih banyak, dokter. Untuk Bu Rini, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman di HPI sama LHC ya, Little Heart Community? Ya, saya sharing aja sebagai orang tua yang sudah lebih dulu mengalami ya. Ketika kita mendengar bahwa anak kita mendapatkan diagnosa seperti itu, ya kita berhak untuk sedih. Tapi saran saya jangan terlalu lama. Bersedihlah, lalu cepat cari pertolongan yang sesuai dengan kebutuhan anaknya. Sebab kita harus kuat dulu sebelum kita bisa menolong anak kita. Gitu. Baik, sangat ini ya, sangat insightful banget pesannya Bu Rini. Terima kasih banyak sudah menguatkan teman-teman di sini yang mungkin orang tua juga dari penderita PJB juga ya Bu Rini. Terima kasih banyak sudah kolaborasi malam ini bersama kami dari HPI, Dokter Feni. Terima kasih banyak untuk informasinya. Pembaruan informasi tentang teknologi deteksi dini, semoga bisa menolong teman-teman kita semua. Harapannya adalah deteksi dini mengurangi penderita PH juga gitu, sehingga betul anak-anak Indonesia bisa lebih sehat ke depannya gitu. Baik teman-teman, kami akhiri sesi sharing malam ini. Terima kasih sudah menyimak. Salam sehat selalu untuk Dokter Feni, sehat selalu dok. Untuk Bu Rini sehat selalu. Semoga juga untuk kuat terus untuk bisa mendampingi anaknya ya.
orang tua. Semoga Iya. selalu sehat. Dan tahun baru semoga sehat semua ya. Oh Iya, iya, baik. Tahun sama-sama baru, harapan semoga. baru ya semuanya, semangat Harapan baru. baru, ya. Ya. Ya, baik. Kami mohon pamit semuanya teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada acara malam ini. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita tutup. Selamat malam semuanya. Salam Selamat sejahtera. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.